Saya ingin memberi pernyataan begini, kalau saya salah tolong diprotes ya. Taurat, Zabur, Injil yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya itu, ya, dalam bentuk wahyu ya, itu dijanjikan untuk dijaga nggak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak pernah baca kita ya. Kita tidak pernah baca Taurat, Zabur, Injil dijanjikan untuk dijaga. Tidak seperti Quran. Quran dikatakan apa? Kami yang menurunkan, kami juga yang menjaganya. Betul? Kalau Taurat, Zabur, Injil tidak pernah disebutkan akan dijaga. Betul kan? Kalau tidak dijaga, terus apakah ini Taurat yang dimaksud Quran? Apakah ini Injil yang disebut Quran? Kenapa saya berani mengatakan begini? Karena saya sudah mempelajari, Pak. Ini tulisan siapa? Kapan ditulis? Ya. Benarkah ini ditulis oleh Musa sendiri? Halo Al, perkenalkan nama saya Aisyah. Saya sering melihat video Anda dengan Ustadz Aki. Halo Aisyah, senang berkenalan dengan Anda. Tentu Anda sudah melihat video mualaf Donditan yang menjelaskan kalau Alkitab Anda sudah tidak terjaga. Saya ingin memberi pernyataan begini, kalau saya salah tolong diprotes ya. Taurat, Zabur, Injil yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya itu, ya, dalam bentuk wahyu ya, itu dijanjikan untuk dijaga nggak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak pernah baca kita ya. Kita tidak pernah baca Taurat, Zabur, Injil dijanjikan untuk dijaga. Tidak seperti Quran. Quran dikatakan apa? Kami yang menurunkan, kami juga yang menjaganya. Betul? Kalau Taurat, Zabur, Injil tidak pernah disebutkan akan dijaga. Betul kan? Kalau tidak dijaga, terus apakah ini Taurat yang dimaksud Quran? Apakah ini Injil yang disebut Quran? Kenapa saya berani mengatakan begini? Karena saya sudah mempelajari, Pak. Ini tulisan siapa? Kapan ditulis? Ya. Benarkah ini ditulis oleh Musa sendiri? Kenapa kamu masih percaya pada kitabmu? Oh, pertanyaan yang bagus. Saya ingin menjelaskannya dengan singkat dan cepat. Semoga bisa menolongmu dan umat muslim yang lain agar kalian tidak salah paham. Ya, tentu. Jadi apa pendapatmu? Saya akan menunjukkan bahwa Alkitab sendiri menegaskan keaslian dan pemeliharaan kitab-kitab Allah. Ada 5 ayat dalam Alkitab yang mengindikasikan bahwa firman Tuhan tidak berubah. Pertama, Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Ayat ini jelas menegaskan bahwa firman Tuhan tidak akan berubah dan akan tetap selamanya. Ini berarti bahwa firman Tuhan terjaga kemurniannya olehnya. Kedua, ayat dari Zabur, Mazmur 119 ayat 89. Untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Ini juga merupakan bukti bahwa firman Tuhan kekal dan tidak akan diubah oleh manusia. Dan Mazmur 119 ayat 160. Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Ini menegaskan bahwa firman Tuhan telah ditetapkan untuk selama-lamanya, artinya Tuhan memelihara kebenaran firman-Nya dari generasi ke generasi. Apalagi? Masih ada 3 lagi. Ketiga, Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Yesus sendiri menyatakan bahwa Taurat tetap berlaku dan tidak akan diubah sedikit pun. Ini mengindikasikan keaslian Taurat. Lanjut. Keempat, 1 Petrus 1 ayat 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Petrus menegaskan bahwa firman Tuhan, yang termasuk dalam Injil, akan tetap untuk selama-lamanya. Ini adalah janji mengenai kemurnian dan pemeliharaan firman Tuhan. Terakhir. Kelima, Yohanes 10 ayat 35. Sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Terjemahan lama menyebutkan, maka isi Alkitab itu tiada dapat dibatalkan. Yesus sendiri mengakui bahwa Alkitab tidak dapat dibatalkan atau dihilangkan, yang menunjukkan bahwa kebenarannya tetap terjaga. Ko Dondi harus tahu ini. Memang sih, dalam Al-Quran sendiri ada beberapa ayat yang mengindikasikan pengakuan atas Taurat, Zabur, dan Injil sebagai kitab-kitab yang diwahyukan oleh Allah. Misalnya, Surah Al-Maidah 5 ayat 46 menegaskan bahwa Injil diturunkan sebagai petunjuk dan cahaya. Surah Al-Maidah 5 ayat 43 mengakui bahwa Taurat adalah wahyu Allah yang masih diakui oleh orang Yahudi pada masa itu. Saya pikir, jika Tuhan akan membiarkan wahyunya rusak atau tidak dijaga bertentangan dengan karakter Tuhan yang setia dan berkuasa. Jika Tuhan memutuskan untuk mengungkapkan firman-Nya melalui Taurat, Zabur, dan Injil, maka logis bahwa Dia akan menjaga wahyu tersebut dari kerusakan hingga mencapai umat manusia di sepanjang zaman. Begitulah,
Kami sangat percaya bahwa firman-Nya tidak berubah. Jika Allah telah memberikan firman-Nya, maka Dia akan menjaga firman tersebut agar tetap utuh. Sangat mudah dipahami untuk saya penjelasanmu. Sedikit informasi, terdapat ribuan manuskrip Alkitab yang ditemukan, termasuk teks-teks kuno seperti manuskrip Laut Mati. Manuskrip ini menunjukkan konsistensi dan keakuratan teks Alkitab dari waktu ke waktu. Alkitab memiliki lebih banyak manuskrip kuno dan lebih banyak bukti sejarah dibandingkan dengan banyak karya sastra klasik lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Alkitab telah dijaga dan dipelihara dengan sangat baik. Gereja awal mengadakan konsili untuk menentukan kitab-kitab mana yang diakui sebagai bagian dari Alkitab. Kitab-kitab tersebut telah disetujui oleh banyak pemimpin gereja dan dipelihara dalam tradisi Kristen. Kitab-kitab yang diakui dan diterima oleh mayoritas gereja Kristen di seluruh dunia, menunjukkan kesepakatan dalam pemeliharaan dan pengakuan teks-teks tersebut. Alkitab telah diterjemahkan ke dalam ribuan bahasa, menunjukkan bahwa teks Alkitab telah menyebar dan dipelihara di seluruh dunia. Setiap penerjemahan juga berupaya untuk menjaga keakuratan dan kemurnian pesan asli. Bahkan, Alkitab diajarkan di berbagai institusi dan komunitas Kristen di seluruh dunia, sehingga menjaga pemahaman dan keaslian ajaran-ajarannya. Sepanjang sejarah, banyak upaya telah dilakukan untuk menghancurkan Alkitab, tetapi meskipun demikian, Alkitab terus bertahan dan bahkan menjadi buku yang paling banyak dicetak di dunia. Ini menunjukkan bahwa Alkitab memiliki ketahanan yang luar biasa. Bahkan dalam situasi di mana penganiayaan terhadap orang-orang Kristen terjadi, Alkitab tetap dapat bertahan dan bahkan menyebar dengan cepat, menunjukkan bahwa Tuhan memang menjaga firman-Nya. Luar biasa, jadi Alkitab tidak hanya terjaga dari perubahan, tetapi juga tetap relevan dan utuh sepanjang sejarah umat manusia. Dari penjelasanmu saya memahami bahwa Allah, dalam kedaulatan dan kesetiaannya, memastikan bahwa firman-Nya akan tetap ada dan dapat diakses oleh umat-Nya. Ya begitulah, saya senang Aisyah bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Aisyah luar biasa. Terima kasih Al. Sama-sama Aisyah, salam murid Kristus.